Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita telah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah, dan kali ini kita akan mempelajari seorang tokoh dinasti Umayyah yang besar, tokoh besar dinasti Umayyah yang juga dianggap ikon atau tokoh terbaik pada masanya. Dari 14 tokoh khalifah, dia yang akan kita pelajari kali ini adalah tokoh terbaik, baik dari segi akhlak, dari segi mengatur pemerintahan dan lainnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya umurnya nggak lama, karena dia wafat masih ketika jadi khalifah itu sekitar 36 tahun. Tapi prestasinya itu termasuk prestasi yang tinggi. Makanya akan kita pelajari bersama. Kita lihat di sini, yaitu kita akan menganalisis gaya kepemimpinannya. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz mempunyai lengkap Al-Imam Al-Hafidh Al-Alamah Mujtahid Al-Jahid Al-Aqid Al-Sayyid Al-Amirul Mu'minin Hakon Abu Hafiz Al-Quraisy Al-Umawi Al-Madani Al-Misri Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asajad Bani Umayyah. Itu nama-namanya banyak. Ada orang yang menyebutnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Alamah Al-Mujtahid Al-Jahid Al-Aqid Al-Sayyid Amirul Mu'minin Hakon. Umar bin Abdul Aziz disebut Umar II. Adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717, umurnya itu 34 sampai 35 tahun sampai 720. Dia memerintah kurang dari 3 tahun. Oh ya, saya revisi tadi, wafatnya 38 tahun. Masih muda. Menjadi khalifah juga hanya kurang dari 2 tahun, tapi perkembangannya dinasti Umayyah sangat besar. Ini buku yang bisa kamu baca. Umar bin Abdul Aziz berkuasa selama 29 bulan, memerintah wilayah seluas 50 juta kilometer persegi, berpenduduk kurang dari 62 juta jiwa. Yang sekarang setara dengan 39 negara. Dan menghasilkan 0 mustahik atau hampir tidak ada orang miskin pada masanya. Setelah Khalifah Sulaiman tutup usia, ini proses pengangkatannya. Setelah Khalifah Sulaiman tutup usia, Umar II dilantik sebagai Khalifah. Pada 717, seluruh umat Islam di kota Damaskus berkumpul di masjid menanti pengganti Khalifah. Penasihat raja, yaitu Habiyah, pun segera berdiri dan membacakan surat wasiat kepada Khalifah. Membacakan surat wasiat Khalifah Sulaiman. Isinya yaitu, bangunlah wahai Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya nama engkau lah yang tertulis dalam surat ini. Engkau raja,
Umar pun terkejut mendengar keputusan itu. Ia pun segera bangkit dan dengan rendah hati berkata, wahai manusia, demi Allah sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Sesungguhnya jabatan ini diberikan kepadaku tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dan tak pernah aku memintanya. Sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di pundakku dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Umat Islam yang berada di masjid menolak untuk mencabut baiatnya. Ia kemudian duduk dan menangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Ini satu-satunya khalifah yang tidak berambisi, di mana ketika dia menjadi khalifah justru merasa ujiannya sangat besar, merasa diuji dan merasa musibah. Tapi ketika sudah ditetapkan, dia justru lebih amanah dari orang yang berambisi. Dia memulai dengan berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi. Dia meningkatkan upah kaum buruh setara dengan setengah gaji para pejabat. Jadi bayangkan, negara di atas negara melarang gubernur menggunakan uang umat sebagai modal usaha. Dia memberantas korupsi besar-besaran. Memutuskan bahwa negara menanggung utang seseorang jika memang orang tersebut benar-benar terbukti tidak mampu membayar utang. Kalau kamu utang nggak mampu membayar, negara menanggungnya. Selama utangnya bukan untuk bermaksiat. Menganjurkan kebebasan berusaha dan tidak mencampuri harga-harga. Melarang menjual tanah korot, meringankan pajak petani, memerintahkan penghematan. Jika suratku ini tiba di tanganmu, maka pertajam pena dan perkecil tulisan. Gabungkan keperluan yang banyak dalam satu lembar karena kaum muslimin tidak memerlukan kata panjang yang merugikan Baitul Mal. Dia juga sangat hati-hati dengan Baitul Mal karena takut akan hisab di hari akhirat. Menetapkan gaji untuk para balita yang yatim karena orang tuanya gugur dalam peperangan. Kebijakan, ilmu, dan pendidikan. Dia menganjurkan cari ilmu yang sudah dikenal mendalam, khususnya aspek keluhuran budinya. Menganjurkan berguru dalam pendidikan, yaitu menganjurkan berguru kepada ulama yang mendalam, khususnya di dalam bidang keluhuran budi. Dia berkata kepada anak-anaknya, Sahal, aku memilihmu mengajar anak-anakku. Karena aku sudah tahu siapa kamu dengan sebenar-benarnya. Karena itu tunaikan tugasmu dengan baik dan penuhi tanggung jawab. Nasihat kepada pendidik, jauhi kata-kata kasar, jangan bercanda tanpa batas, karena membuat hati keras, membutakan hati. Jangan terlalu sibuk dengan hiburan-hiburan yang bisa mengganggu konsentrasi. Mulai pelajaran dengan membaca Fatihah. Fisiknya juga harus dilatih dengan memanah, dengan istirahat yang cukup, dan ikat ilmu dengan tulisan. Dia adalah orang yang menganjurkan untuk menghimpun hadis dan mengumpulkan hadis dalam satu buku. Itu kurang lebihnya Umar bin Abdul Aziz. Dan kalau mengenai akhlaknya Umar bin Abdul Aziz ini orang yang sangat sederhana, bahkan ketika sebelum jadi khalifah dia termasuk orang yang suka terhadap barang mewah, tapi ketika dia menjadi khalifah badannya menjadi lebih kurus dan hanya punya beberapa pakaian saja. Dan dia sangat suka beribadah, selalu menangis ketika membaca Al-Quran. Dia sering mengunjungi para ulama
untuk meminta nasihat, karena memang dia itu memperoleh pendidikan dari yang sangat dipengaruhi, yaitu dari para ulama yang memang ahli tasawuf. Umar bin Abdul Aziz pernah dipercaya sebagai pengawas pelaksana bangunan ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, dia diangkat menjadi gubernur Hijaz selama 24 tahun. Walaupun dia tidak menginginkan jabatan sebagai khalifah, namun dia sudah berpengalaman memimpin selama 24 tahun. Pada bidang agama, dia mengembangkan, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Hadis. Karena yang sebelumnya banyak persoalan politik lebih dominan, sekarang dia berusaha untuk kembali kepada ajaran agama, di mana akhlak dan budi harus diutamakan dalam mengatur tata kelola pemerintahnya. Menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Dalam bidang pengetahuan, dia adalah orang yang memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria, Mesir ke Turki dan Haran. Dia menggalakkan gerakan penerjemah dari berbagai bahasa, ya utamanya adalah bahasa Yunani, Romawi, Latin. Dalam bidang politik, dia menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan lebih utama dari segala-galanya. Melihat secara langsung cara kerja para gubernur dengan cara mengirim utusan ke berbagai negeri, mencatat gubernur yang tidak taat agama dan bertindak zalim terhadap rakyatnya. Dalam bidang ekonomi, dia mengurangi beban pajak yang dipungut dari Nasrani, menghentikan pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai takaran dan timbangan, membasmi kerja paksa, perbaikan tanah pertanian, irigasi, pengadilan, sumur-sumur, dan pembangunan jalan, menyediakan tempat penginapan bagi musafir, mencantuni fakir miskin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan perluasan wilayah melalui dakwah amar bin ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak dan lemah lembut, tidak mengirimkan militer ke berbagai wilayah, tapi justru mengirimkan para pendakwah. Oke, selanjutnya kamu bisa pelajari di berbagai sumber atau di buku yang telah dipinjamkan dari MDS, di buku LKS, dan nanti kita lanjutkan penilaiannya melalui ulangan, nanti bisa menggunakan media WA atau Google Form. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.